Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, khususnya kepada Pak Lurah, pengurus masjid, Ketua Muslimat NU Kecamatan Sagulung, Ranting, dan semuanya ibu-ibu yang kami banggakan. Langsung saja ya, tak perlu banyak pendahuluan karena asar jam 3 lewat sedikit kalau nggak salah ya. Saya tadinya mintanya 1:30 saya datang ceramah, tapi saya maklum ibu kan agak jauh-jauh. Oke, mohon izin Pak Lurah. Ibu-ibu apa kabar? Saya tanya sebelum ceramah ini, sehat tidak? Sehat tidak? Kalau sehat, tolong apa yang saya sampaikan terima dengan baik, dan saya ibarat obat dokter itu ya, saya akan memberikan obat dosis tinggi. Makanya ibu harus kuat ya. Saya sebagai penyuluh harus jelas dan tegas kondisi saat ini. Ibu-ibu, suatu ketika saya penyuluhan di salah satu kecamatan di Batam ini, guru agamanya pernah merazia beberapa anak HP. Ternyata banyak film porno. Oke, kemudian saya minta kepala sekolah untuk merazia seluruh HP anak. Hasilnya dari 157 siswa anak SMP, 47 isinya banyak yang mesum. Dari 157, 47 banyak video porno. Ini sekolah setingkat SMP, yang sekolah itu berbasis agama. Saya ulangi, dari 157 anak, 47 banyak video porno, 17 dari 47 itu adalah perempuan. Ini sekolah berbasis agama. Saya ulangi, masuk 7:30, pulang jam 4. Ini sekolah berbasis agama. Saya ulangi, setingkat SMP. Terbayang tidak kita kalau bukan sekolah berbasis agama? Itu satu. Yang kedua, yang sekolahnya tingkat SMA. Lebih dahsyat lagi sebenarnya. Cuman kenapa kita kok tidak pernah periksa HP anak? Ini persoalan. Sekarang ini banyak rumah tangga hancur juga gara-gara HP. Anak juga hancur gara-gara HP. Bingung kita sekarang ini sebenarnya. Kalau presidennya Pak SBY dulu, Menteri Informasi Komunikasinya Bapak Tifatul Sembiring, ya, 600 orang dipekerjakan setiap hari, tugasnya satu, memblokir semua video porno dan memberantas game online. Makanya zaman Menteri Informasinya Pak Tifatul Sembiring, ya, kalau ada video porno, websitenya ada, begitu dibuka ini melanggar, begitu dibuka ini melanggar. Game online tidak ada. Sekarang sudah sedemikian bebas. Mungkinkah itu kita bisa berantas oleh pemerintah pusat? Ya mungkin, tapi kita tidak usah ikut mikir. Ibarat pohon, ketika angin semakin kencang, maka akar yang perlu diperkuat. Ibu-ibu yang berbahagia, itulah kondisi anak sekarang.
Hari ini orang Sagulung, kebetulan curhat dengan saya 3 hari yang lalu. Mohon maaf kalau ada orang tuanya di sini ya. Yang perempuan kelas 1 SMA di sini sekolah kita itu, hamil dia sudah 7 bulan oleh kelas 3 SMP. Ya, artinya laki-laki 3 SMP. Celakanya yang laki-laki non muslim. Bingung dia. Mau dinikahkan bagaimana? Tidak dinikahkan bagaimana? Sekarang sedang berunding terus. Mohon maaf kalau ada keluarganya ya, itu. Tapi yang pasti Sagulung. Sekolahnya di sekitar kita ini. Ibu yang berbahagia, dari mana dia? HP. Makanya dulu ketika saya ceramah di Karas, Galang, Pak Lurahnya ngomong, Pak Mariono, di kelurahan ini Pak, sebelum ada tower, tak ada budak hamil sebelum nikah. Setelah ada tower, banyak orang hamil sebelum nikah. Mungkinkah tower itu yang menghamili anak? Bukan. Pergaulan bebas. Oleh karena itu Ibu, tidak ada pilihan bagi kita. Yang ibu ingin anaknya selamat, yang saya ceritakan sekolah SMP tadi sampel, sekarang dipastikan gara-gara HP ini banyak anak dewasa sebelum waktunya, banyak anak haid sebelum waktunya. Maka tidak heran anak sekarang sekolah SD sudah terbiasa manggil papa mama. Ini anak sekolah papi mami. Cuman orang tua ndak paham-paham. Karena si selpong. Anak hancur gara-gara kita ini. Maka oleh karena itu Ibu, kalau ibu mewajibkan anak mandi sehari semalam 2 kali, berarti membersihkan badannya pagi sore. Ibu pun wajib membersihkan HP anak itu sehari 2 kali. Pagi sore. Anak bangun tidur sebelum berangkat sekolah, ambil HP-nya, cek semuanya dari awal sampai akhir. Ibu kalau bisa, ibu pasti tahu apa yang dibuka anak semalam, karena walaupun dihapus pasti akan kelihatan riwayatnya. Itu pagi. Yang kedua sore ini mengontrol yang dibuka anak seharian. Kalau pagi mengontrol HP anak yang dibuka semalaman. Itu tidak ada pilihan Bu, itu harus ibu lakukan. Kalau ibu anak ingin selamat, tidak ada. Kita orang tua ini kadang-kadang hanya pandai membelikan HP, tapi tidak pernah kontrol. Ya, berapa sehari Bu ngontrol HP anak berapa kali? 2 kali. Oke. Kalau ibu tidak bisa buka HP anak karena mungkin HP anak dikontrol, dikunci, atau ibu tidak paham caranya, rapat wali murid kerjasama dengan sekolah. Bu ya, ibu kan umumnya memaksa anak buka password, anak berani melawan. Tapi kalau guru tak akan berani. Nah, jadi ibu kerjasama dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah menjebak, wahai anak-anak besok bawa HP semua ya, bawa. Sekolah HP tinggalkan, buka passwordnya, gitu. Nanti oleh sekolah, jika perlu sekolah bekerja sama dengan tim IT, dengan polisi, buka satu-satu. Kalau ada yang aneh-aneh, tidak usah gejala itu diumumkan sesama kawannya oleh guru. Yang dipanggil cukup wali muridnya saja sendiri. Jangan libatkan yang lain. Jangan nanti yang kedapatan video porno 20 dikumpulkan karena khusus. Nggak usah. Yang penting mamanya saja tahu dengan bapaknya yang tahu. Maka pentingnya kerjasama. Gitu. Maka ibu baik-baik kepala sekolah. Itu caranya ya. Atau kerjasama dengan pengurus masjid, RT RW. Anak semuanya suruh bawa HP ke masjid. Habis itu ada tim yang membukanya. Tapi ini kadang-kadang aib, lebih bagus di sekolah. Oke, itu caranya Bu ya. Kalau ibu ingin selamat anak ini,
Yang kedua, Bu ya, supaya HP anak bisa dibuka, dua caranya. Yang pertama, HP suami istri wajib saling bebas buka supaya anak ngikut. Kalau suami istri HP-nya saling sembunyikan, percayalah itu kelakuan setan. Maka dampaknya anak pun jadi setan. Yang privasi ini bukan suami istri, baru privasi. Yang rahasia itu bukan suami istri. Kan sudah jelas dalam undang-undang pernikahan, suami istri ini mitra sejajar, harus saling transparan. Itu satu ketentuan hukumnya. Yang kedua, saya tanya, HP itu bagian dari harta apa tidak? Harta apa tidak? Dalam harta kepemilikan, menurut undang-undang, harta yang diperoleh setelah pernikahan adalah harta bersama. Ngapain saling sembunyikan? Kalau suami istri HP itu sudah saling sembunyikan, alamat anak pun akan niru. Itu satu jalannya, Ibu ya. Yang kedua, Ibu berhentilah mulut cerewet dengan anak. Sekurang ajar apapun anak, sedegil apapun anak, sebejat apapun anak, ibu tidak boleh marah dengan anak. Ini beda, Bu, anak dulu dengan anak sekarang. Zaman dulu anak dipukul pakai penggaris tangannya, tak akan lari kemana-mana. Paling lari ke tempat nenek, tidur di surau. Ini di Batam banyak pelarian, Ibu. Di sini banyak narkoba, di sini banyak balap liar, di sini ada game online, di sini ada video porno, di sini ada yang lain-lain. Itu namanya tempat pelarian. Maka yang dulu pernah dididik oleh orang tua dengan kekerasan, tobatlah cepat, karena memang sudah bukan zamannya lagi. Paham tidak? Oke, itu yang ketiga, Bu ya. Berikutnya, Bu, supaya anak selamat zaman media sosial ini, ibu kuasai media sosial yang biasa dibuka anak. Wajib tahu, Ibu. Facebook, Twitter, Line, YouTube, Instagram, WA, MyChat yang saya sebut terakhir itu yang banyak menghancurkan kita. MyChat ini tulisannya MyChat. Sekarang nih banyak anak sekolah sudah menjual diri menggunakan aplikasi. Dulu menjadi PSK harus ada di tempat diskotik, di tempat bordir. Sekarang tidak perlu, menggunakan aplikasi MyChat. Di dalam aplikasi itu ibu-ibu kontrol tiap hari, betulkah anak kita ini lurus? Maaf ya, beberapa tahun yang lalu ada SMP yang di base camp itu kan 3 yang sudah menjual diri. Siapa yang menjual? Ternyata temannya sendiri yang sudah berhenti di sekolah itu. Dari mana dia? Aplikasi MyChat. Maka ibu tidak boleh berleha-leha. Ini anak kita ini sudah gawat. Cuman mak tenang aja. Karena ibu pun tidak paham sebenarnya apa yang terjadi. Ibu ingat kata KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak. Anak ini sekarang dalam ancaman. Cuman orang tua banyak tidak sadar. Ibu-ibu yang saya hormati, karena dalam aplikasi MyChat itu, Bu, ibu bisa cek. Mau cari perempuan yang suka jual diri, ada. Yang cowok, ada. Yang lesbi, ada. Yang laki-laki suka laki-laki, ada. Tapi saya minta, setelah ibu tahu semua aplikasi yang saya sebutkan tadi, jangan ibu pula lebih gila daripada anak. Ini kadang saya sebut emak-emak ini lebih gila pula. Nah, ini repot lagi nih. Karena aplikasi MyChat itu, Bu,
salah satu kelebihannya, Bu ya, ibu misalnya ketika di rumah cari cewek, ibu akan ketemu jaraknya berapa meter. Orang yang menjual diri itu 5 meter, 10 meter, 100, maksimal 60 kilo. Kalau jaraknya dari tempat ibu megang HP itu 5 meter, berarti di dalam rumah kita. Gitu maksud saya. Ibu setiap hari harus cek posisi anak ini lagi ngapain. Karena dengan aplikasi itu ibu akan tahu 5 meter itu berarti di rumah kita. Siapa? Bisa anak, bisa adik ipar, bisa suami. Suami itu misalnya merangkap gigolo. Kalau 100 meter berarti di sekitar perumahan kita. Bisa di tempat kos-kosan atau mak janda yang tak betul. Begitu Bu, aplikasi itu unik. Nah, tapi saya minta ibu, jangan pula ibu lebih gila daripada anak. Ini suami kerja di Sepem 3 minggu tak balik-balik, lambat kiriman, ibu banting harga pula 150.000 ya. Tapi ini kenyataan ibu. Di mana? Di Batam. Ibu coba aja. Kalau ada aplikasi itu ibu cari cewek ratusan sekitar kita ini. Ini kenyataan ibu. Maka ibu hati-hati. Oke, paham Bu ya? Nanti saya buka ruang tanya jawab Bu, walaupun singkat-singkat. Yang keempat, Bu, ibu, Bu, dengar suara saya. Ibu harus fokus urus anak. Apa Bu? Fokus urus anak. Ibu ketika mau bertindak, ini ada untungnya apa tidak? Ada untungnya apa tidak? Ibu lupakan masa lalu yang kira-kira nanti akan mengganggu pikiran. Ibu misalnya dulu bercita-cita ingin jadi dokter, tak jadi, tidak usah dipikirkan lagi. Ibu bercita-cita memiliki suami yang kaya, ternyata hidup miskin, tidak usah diingat-ingat lagi. Supaya ibu fokus mikir ke depan. Paham tidak? Paham tidak? Maka sering saya ingatkan di mana-mana, ibu boleh banyak kegiatan. Saya ulangi, ibu boleh banyak kegiatan, rumusnya saya kurang sehat. Saya ulangi Bu ya. Ibu boleh banyak kegiatan dengan syarat satu, kalau anak sudah tuntas semua. Tuntas itu apa? Menurut undang-undang di atas 17 tahun. Menurut undang-undang. Kalau menurut agama, kalau anak perempuan sampai nikah, kalau anak laki-laki sampai balik. Oke, kalau masih ada anak di bawah 17 tahun, ibu ketika mau melakukan kegiatan apapun, tengok, kalau sebagai istri, 3 syaratnya. Rumah sudah tuntas belum diurus. Yang kedua, suami terurus apa tidak. Yang ketiga, anak. Karena tugas istri urus anak, urus rumah, urus suami. Urus anak, urus rumah, urus tuh. Ibu majelis taklim yang wajib, saya ulangi, yang wajib itu yang di sekitar kita, yang di perumahan, atau yang di masjid, atau yang di blok. Sesekali boleh keluar, tapi yang wajib itu. Tapi yang di sekitar kita, taklim jangan sampai tak ikut, PKK jangan sampai tak ikut, gotong royong jangan sampai tak ikut, posyandu jangan sampai tak ikut,
gotong royong harus ikut, rapat-rapat harus ikut, yang di sekitar perumahan kita. Mengapa? Satu, bisa sambil urus anak. Oke, jelas? Yang kedua, kita ini kalau tertimpa kemalangan, yang akan nolong tuh tetangga, yang akan memandikan keluarga kita kalau meninggal dunia, yang tahlilan sampai 7 hari 40 hari, yang berziarah ke makam dan segala macam, itu tetangga. Kalau ibu setiap ada tali di Batam Center ikut, di sini tidak. Nah, pekerja mak-mak nih. Di Sekupang ikut, di sini tidak. Yang di Punggur ikut, di sini tidak. Coba pakai otak kita ini. Ini jangan sampai tak ikut sekitar sini. Oke, jelas ya? Yang ketiga, Bu ya, kenapa wajib ikut yang di sekitar kita? Suatu saat kita ini butuh, nek jere wong Jawa butuh rewang. Tahu rewang? Oke, kalau kita ada sedekah, minta tolong masak, tegak tenda, tetangga apa bukan? Tetangga, bukan orang jauh. Oke, ibu boleh kegiatan keluar kalau urusan rumah tuntas, di lingkungan tidak ada kegiatan. Silahkan. Kalaupun toh kita posisi ketua di tempat lain, harus sambutan, harus ada kita pamitan kepada kegiatan yang ada di tetangga. Kan tak mungkin ditinggalkan terus tempat luar karena memang kita posisinya ketua. Tapi ngasih tahu, saya minta maaf ya, di sini tak bisa ikut, tapi ada duit 10.000 untuk tambahan kue. Sudah, silahkan pergi. Begitu caranya. Paham tidak, Bu? Paham tidak, Bu? Tangga, ikut taklim, jangan pula tiap hari. Kalau ada anak yang berapa tahun? Di bawah 17. Wih, ini kadang emak-emak nih Pak Lurah. Seru. Majelis taklim tiap hari pula. Belum puas majelis taklim, lah PKK pula. Belum puas PKK, lah lomba kompang pula. Belum puas kompang, lah hadroh pula. Ya Allah. Belum puas hadroh, lah lomba masak pula. Ya Allah, Bu, tobat. Kalau masih ada anak yang butuh bimbingan, yang saya maksud ya, makanya saya minta kepada ketua-ketua taklim yang hadir ini, supaya majelis taklim kita dianggap aktif. Kalau supaya aktif tadi, maka buatlah timnya yang berbeda-beda. Yang tim kompang, ini orangnya. Yang sholawat, beda lagi. Yang busana muslim, beda lagi. Ini kadang itu lagi. Ini kadang ketua taklim ini tak punya otak juga. Ini ada anak kecil. Ini ada anak yang harus diselamatkan. Ini ada anak yang harus dibina. Makanya ibu-ibu, banyak suami ini muak nengok bini aktif taklim itu. Bukan suami tak setuju istri majelis taklim, karena istri terlalu sibuk di luar, rumah terbengkalai. Itu sebenarnya. Nggak ada suami tak setuju istri majelis taklim. Yang suami marah, ibu meninggalkan tugasnya. Paham tidak, Bu? Kalau ibu aktif yang katakanlah kalau selesai pelunggut kan tak terlalu jauh, nggak apa-apa. Berapalah jauh di sini kan? Yang saya maksud ibu contoh, ini contoh Bu ya. Yang di sini tak ikut, tapi yang di Jabal Arafah ikut. Berjalan ke sana sudah 1 jam. Itu kalau tak macet. Taklimnya 1 jam. Balik 1 jam, dah 3 jam. Bu ya, anak siapa ngurus? Ini media sosial banyak menghancurkan anak kita. Celakanya setelah taklim bukan langsung pulang, tawaf pula di Nagoya Hill. Lantai atas, bawah, kiri, kanan. Lah,
Belum puas tawaf di Nagoya Hill, ngambil sa'i pula di Martabahar. Coba. Lah gimana ibu? Ya sudahlah, tobat. Anak kita ini bu harus urus. Kalau terjadi apa-apa pada anak kita, maukah orang Nagoya Hill, Batam Center, Bogor, Sukupang nolong kita? Tidak. Yang nolong kita ini tetap keluarga dan tetangga. Paham bu ya? Paham tidak? Oke, ibu boleh keluar kalau semua itu sudah tuntas. Yang terakhir, nanti saya buka tanya jawab. Jadikan bu ya, supaya anak ibu nih hatinya nyaman, betah di rumah, tidak lari ke game online, tidak lari ke video porno, tidak lari kemana-mana, mojok-mojok, balap liar, narkoba. Kenapa orang lari ke situ? Karena hatinya tidak nyaman. Salah satunya adalah pastikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tegasnya, suami istri jangan suka ribut. Coba saya tanya, kalau ikan mas itu di air tawar apa bukan? Air tawar apa bukan? Artinya kalau ikan mas berbeda dengan ikan lele. Kalau ikan mas harus di air yang jernih. Coba kalau ikan mas kemudian ditaruh air yang kotor, ada dua kemungkinan. Air itu bisa mati, ikan itu bisa mati dalam air itu, atau ikan itu meloncat keluar cari tempat yang lain. Begitulah anak ibu, dipastikan anak ibu satu pun tidak ada yang suka lihat mak bapaknya yang suka kelahi itu. Ketika suami istri ribut, itulah yang saya sebut nanti anak broken home. Apapun yang terjadi pada suami ibu, tahankan saja. Suami ibu selingkuh, lantaklah, jangan ribut. Suami ibu tak ngasih duit, emang jago pikirin, jangan ribut. Kalau mau marah dengan suami, ini andaikan bu ya, anak jangan ada di depan kita. Pokoknya ketika ada anak, kelus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak ada anak, terserah. Intinya jangan sampai ribut ketika ada anak. Makanya ibu kedengaran suami selingkuh, tahankan saja dulu. Kenapa ibu harus tahan? Karena dosa suami bukan dosa istri. Saya ulangi, dosa suami bukan dosa istri. Ngapa ibu pusing? Tapi dosa istri dosa suami, itu loh. Yang kedua, masalah ekonomi. Kenapa ibu pusing? Coba saya tanya, satu istri bisa nggak menghidupi anak tanpa suami? Saya ulangi, wanita satu ibu bisa menghidupi 5 anak tanpa suami. Bisa apa tidak? Bisa. Tapi satu suami tak akan pernah bisa mengurus 3 anak tanpa wanita. Jadi sebenarnya bu, faktanya laki-laki ini nggak ada apa-apanya, ngomong aja yang pandai dia. Benar bu. Nah, yang jadi masalah ibu, bu, ibu, bu, bu, ibu, maksud saya, suami kurang ajar, tenang. Kenapa? Karena ibu tak dosa. Kita ini kan takutnya dengan Allah saja. Oke, suami tak ngasih nafkah, ibu pasti ada solusi. Yang jadi masalah sebenarnya, kenapa istri ini otaknya cerdas ketika suami mati? Itu masalahnya. Ibu punya suami, otak ini nggak jalan, nggak bisa cari uang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu suami mati, ibu jalan otak. Ini masalahnya. Kenapa? Anggap saja kalau suami tak pernah ngasih duit, seolah-olah sudah mati sudah. Supaya hidup ibu tenang. Oke, sekarang saya buka ruang tanya jawab. Silakan.
Yang nak bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dulu ya Pak, bukan gini Pak, suami saya ada di kampung, ya Pak ya, udah lama. Iya. Gini Pak, suami saya di kampung, sementara sakit dia pulang kampung, dia memanggil saya pulang, tapi saya nggak bisa karena saya ada tugas juga di sini. Dan lagian suami saya dia nggak mau kesini. Jadi bagaimana solusinya ini Pak? Iya. Iya. Kalau dijelaskan Pak, Iya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu yang berbahagia, ini lebih ke curhat sebenarnya. Oke. Kalau hukum agama, istri wajib ikut suami. Clear gitu. Kalau hukum agama. Tapi kalau hukum negara, kalau istri pegawai negeri, maka boleh istri ikut suami kalau suami pegawai juga. Tapi kalau bukan pegawai juga, maka suami harus ngalah. Kalau negara. Kalau misalnya mau pulang kampung juga, artinya istri ikut suami yang bukan pegawai misalnya, perlu ada alasan lain. Artinya bukan ikut suami saja. Karena saya juga PNS ya, saya tahu aturan itu. Bisa ditambahkan misalnya suami sakit, orang tua kurang sehat, biasanya atasan ada pertimbangan. Memang yang repot kalau guru. Kalau kami pegawai seperti Pak Lurah pindah kemanapun gampang, karena tidak perlu cari jam ngajar. Kalau gurunya repotnya Bu, pulang ke kampung, di sana ada nggak tempat ngajar, karena kaitan sertifikasi itu sebenarnya. Kalau pegawai macam kita ini Pak Lurah kemanapun jadi dia ya, tapi yang penting jangan cari jabatan gitu kan. Kalau guru Bu tidak bisa, tapi ini aturan negara. Jawaban singkat saja Bu ya, kalau ibu ikut suami, ikuti agama berarti ikut suami. Kalau ikut negara ya berarti siapa yang pegawai, siapa yang pegawai. Atau cari alasan lain, misalnya suami sakit, nak berobat, atau orang tua sakit. Oke, jelas ya Bu, Ibu? Tanda-tanda anak akan hancur ketika orang tuanya akan hancur. Apa tanda-tanda orang tua akan hancur? Ketika HP suami istri tidak bisa saling buka. Oke, bisa dipahami? Tanda-tanda anak akan hancur ketika orang tuanya akan hancur. Apa tanda-tanda orang tua akan hancur? HP-nya tidak transparan. Kalau ibu menemukan suami istri HP-nya tidak transparan, cepat tuntaskan. Sama dengan saya Bu, terasa sakit perut, diobati apa tidak? Kalau tidak diobati, dibiarkan nanti akan komplikasi. Bisa lari ke jantung, bisa lari ke paru-paru, bisa lari ke ginjal. Karena saya biarkan. Kalau cepat diobati, bisa dicegah. Begitu juga Ibu, suami istri HP-nya saling tutup. Mungkin hari ini tak ada masalah Bu ya, tapi nanti akan berbahaya. Ada contoh hari ini tadi di Sagulung ya, tapi arah ke Tembesi situ. Seorang wanita, istrinya curhat,
Suaminya ternyata sudah nikah siri, bahkan istri-istrinya hamil 6 bulan, hanya gandeng tembok di belakang rumahnya. Rupanya dia beradu buntut. Yang di belakangnya itu sudah hamil. Dia nggak tahu karena satu rumah, gandeng tembok, depan belakang saja. Nah, besok rencana akan diselesaikan antara saya dengan Pak RW, dengan Pak RW. Bagaimana? Nak diusirkah apa tidak? Karena digerbak di masalahnya. Suami istri ini ngontrak. Yang hamil tadi, yang nikah siri tadi, rumah sendiri. Nah, kan repot tuh nak diusir, bagaimana? Maksud saya, Bu, ini semua dari HP. Saya tanya istrinya, apakah suamimu dalam 2 tahun saling sembunyikan HP? Iya, Pak. Kuncinya sekarang nih HP. Makanya saya minta kepada ibu, gunakan HP itu bersama-sama. Oke, yang terakhir, Bu, ya. Bu, Ibu, didik anak itu dengan sistem silang. Silang itu begini, Bu. Kalau anak laki-laki, dekatkan dengan mamanya, habis. Kalau anak perempuan, dengan siapa? Dengan ayahnya. Kenapa anak laki-laki harus dekat ibunya? Satu, supaya ibunya tak menderita di masa tua. Terlalu banyak anak laki-laki melupakan maknya setelah menikah, kalah oleh bini. Akibat ibunya selama ini jauh dengan anak laki-laki. Anak laki-laki harus sadar, di pundaknya ada 4 wanita yang harus diurus. Istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan. Maka ibu harus dekat habis dengan anak laki-laki itu. Oke, itu satu, Bu, ya. Yang kedua, harapan kita itu pada anak laki-laki, ibu. Oke. Yang kedua berikutnya, anak laki-laki kenapa dekat dengan ibu? Supaya dia tahu penderitaan ibunya. Harapannya nanti anak laki-laki itu menghargai istrinya. Oke, kenapa anak perempuan harus dekat dengan bapaknya? Begini, Bu, kalau ada seorang bapak dekat sekali dengan anak perempuan, biasanya dia tak akan berani main gila di tempat luar. Kenapa? Di otak laki-laki seperti saya tak teringat dengan anak laki-laki. Laki-laki itu, Bu, suami ibu tuh yang diingat tuh, anak perempuan terus. Saya berada di Jakarta, berada di Kalimantan, berada di Banjarmasin, yang dibayangkan anak perempuan. Makanya kalau anak perempuan dibentak ibunya, bapak tidak terima. Tapi kalau anak laki-laki dibentak mamanya, lantaklah. Beda, Bu. Makanya ketika kita menikahkan anak, kalau anak laki-laki yang dinikahkan, bapaknya macam tak ada masuk dalam hati, terserah. Tapi kalau anak perempuan yang nikah, ya Allah, itu seorang ayah pasti menangis. Kalaupun toh tidak di hadapan anak, selesai akad nikah, dia lari ke kamar, kadang berenung sendiri. Kenapa, Bunda? Ini anak saya yang perempuan yang saya besarkan puluhan tahun dengan cucuran darah dan keringat, harus saya lepas hari ini. Belum tentu mendapatkan seorang laki-laki yang sayang dengan anaknya. Begitulah laki-laki. Makanya anak ibu kalau punya anak perempuan, dekatkan dengan bapaknya. Caranya, ibu buatkan air minum, jangan langsung ke bapaknya, kasihkan dulu ke anak perempuan. Nak, kasihkan papamu. Anak perempuan yang ngasih ke bapak, tapi ibu yang buatkan. Cucikan pakaian dalam segala macam, kasihkan ke anak perempuan dulu, kasihkan ke bapaknya. Begitu, dibelokkan dulu. Tuh saya minta ibu jangan pernah ngadu-ngadu anak perempuan dengan bapaknya. Ini kadang-kadang mani kan tak betul juga. Kau tahu urus-urusan aku. Ini aku yang capek-capek melahirkan. Allah. Bu, ketika ibu mendekatkan anak dengan bapak, itu hakikatnya ibu sedang menyelamatkan ibu juga. Ini kadang bini banyak juga tak betul. Seolah-olah suami itu tak punya anak. Wajar suami banyak bajingan di luar itu. Karena ibu juga yang keliru. Ini anakku, kau tahu saya ikut campur. Ibu ini seolah-olah cuma butuh duitnya aja.
Itu yang keliru. Tahu nggak ibu? Kalau anak perempuan dekat dengan bapak, insya Allah suami ibu pun akan bertindak yang lurus-lurus. Kenapa? Oh iya, kalau saya main gila dengan wanita, anak saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Bisa dipahami bu? Begitu caranya bu ya. Kemudian ibu-ibu ya, memang bu, kalau bisa bapak tuh sadar bahwa hanya anak perempuanlah yang akan menyelamatkan dia di masa tua. Begini bu, ibu, bu, memang harusnya ada laki-laki yang banyak di sini, biar sadar bapak. Bu ya, ibu bayangkan, ibu kan belum tentu panjang umur. Betul apa tidak? Atau suami stroke cepat di usia 40 tahun stroke dia, tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang akan mengurus secara halal anak perempuan? Jarang laki-laki mau ngurus orang yang sakit, kecuali anak perempuan. Yang memakaikan pakaian, yang menyuapi makanan ke mulutnya, yang memandikan, itu anak perempuan. Ibunya kalau masih usia 40 tahun, demi melanjutkan sekolah anak, demi menyambung masa hidup, untuk bayar air, bayar listrik, melanjutkan sekolah adik-adik, terpaksa dia nikah lagi. Bapaknya nunggu mati-mati, tak mati-mati juga. Apa ujungnya? Coba siapa yang halal ngurus bapak? Anak perempuan. Ini bapak harus sadar. Makanya bapak yang baik sayang betul dengan anak perempuan. Diantarkannya sekolah, sesekali dia belanja diantar, belikan. Pokoknya anak perempuan harus dibahagiakan, karena pada akhirnya hanya anak perempuan yang akan mengurus ayahnya. Laki-laki tidak. Makanya kita pun sebagai orang tua, kalau ikut anak, coba lebih baik ikut anak perempuan apa anak laki-laki? Anak perempuan. Kenapa? Kalau ikut anak laki-laki, walaupun kaya jabatan bupati pun, yang di rumah tuh bininya. Bini ini mulutnya bising juga, asik nyindir aja. Tapi kalau kita anak perempuan, walaupun miskin, hidup nyaman. Betul apa tidak? Maka bu, ibu beritahu suami ibu, ya, sayangi anak perempuan itu sepenuh jiwa. Kawani dia belajarnya, oh ya, kawani dia makannya, antarkan dia sekolah, dampingi dia kemanapun pergi. Nanti ibu pun kadang-kadang sangat sayang dengan anak perempuan kalau bapaknya baik dengan ibunya, baik dengan anaknya. Banyak anak perempuan nih membenci bapaknya karena bapaknya tidak baik dengan ibunya, tidak baik dengan dirinya. Suami harus sadar, kita hidup ini tidak akan selamanya. Ibu-ibu yang berbahagia, akhirnya saya simpulkan, ya, yang pertama, anak ibu sekarang tuh ibarat berjalan sudah di bibir jurang. Mau selamat atau tidak selamat, kendalikan media sosialnya. Kalau ibu tidak mampu mengendalikan media sosial, wallahualam. Satu. Yang kedua, ibu-ibu yang saya hormati, ibu kuasai media sosial anak yang 7 macam. Kalau belum bisa, kursus. Ketua taklim panggil lagi anggotanya, kursus 7 macam tadi, termasuk mecet yang saya ajarkan tadi. Bu ya, ini kadang-kadang, bu, kenapa anak ini lebih canggih daripada mama? Betul apa tidak? Nah, ibu beli HP 3 bulan belum tentu bisa ngangkat HP, pun masih terbalik. Coba anak, ibu kuasai. Oke, supaya anak bisa buka HP-nya oleh orang tuanya,
pastikan suami istri HP itu digunakan bersama-sama. Kalau suami ibu ngangkat telepon ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, HP sering masuk dalam kolornya, tidur bantalan HP, itu HP passwordnya berlapis, saya umumkan suami ibu itu bermasalah. Betul, betul Mariono jawabannya sore ini. Dulu suami yang baik, yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, yang rajin puasa. Sekarang tidak lagi sekedar itu, tapi yang HP-nya terbuka. Ibu-ibu yang berbahagia, kemudian kadang suami pakai kode, nama pun ya Allah pakai tertulis misalnya Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Kepada Pak Lurah, Pak RT sekarang nih Pak, Bapak sampaikan juga kepada warga Bapak yang laki-laki, umumkan, cek juga HP bini itu Pak. Sekarang tuh maaf, yang jadi bajingan bukan hanya laki-laki, emak-emak pun sama. Begini Pak RT, pembuktiannya ya, saya belum pernah menemukan ada laki-laki membohongi video foto profilnya. Laki-laki itu foto mana yang ada itulah yang dimasukkan. Jarang kita laki-laki foto yang diedit-edit. Coba kalau bini, ya Allah, Android merubah segalanya. Ibu yang usia 53 tahun macam budak 17 tahun. Gara-gara HP. Kita laki-laki nih Pak, mana ada? Mana yang ada itulah yang dimasukkan. Kita laki-laki nih Pak Lurah, belum tentu sehari update status. Emak kita ini paling tidak 4 kali masuk sini, pret sekali. Nanti masuk, pret lagi. Nanti nak balik, pret lagi. Lah foto lagi. Bayangkan. Nanti di rumah goreng ikan asin, lah dipoto lagi, pret lah masuk Facebook. Banyak setrikaan, bukannya disetrika, dipoto pula, pret lah masuk Facebook. Kapan ibu nak ngurus anak itu? Sudahlah Bu, ayo kita bertobat. Ibu mungkin mengatakan, Pak Mariono, foto ini kan cuma 1 menit Pak. Betul, fotonya 1 menit. Tapi masalahnya, ketika ibu masukkan Facebook, ibu ini nunggu pula yang komen. Siapa? Coba nunggu yang komen tuh Bu. Aduh. Ya Allah Bu, tobat, tobat, tobat. Emak kita dulu Bu. Bu ya, nak makan jam 8 malam, masak menjelang maghrib 2 jam tuntas. Mak kita dulu masak, nggak ada orang kelaparan. Ini saat ini ya Allah, masak cuman berapa menit, cukup masuk resuker, tok hidup listrik tuh resuker. Masak ceplok telur 5 menit, masak, tapi anak makan super mie aja terus. Gara-gara HP. Mak kita dulu rumah 10 kali 15 meter, ditambah halaman, tuntas nyapu, tak ada masalah. Mak kita sekarang rumah cuma 5 kali 6 meter, itu pun kepotong dapur, kepotong kamar, sampai 4 hari tak dicuci. Lemah. Kamar banyak kepending, tai kucing berserak di mana. Ini akibat ibu terlalu banyak kegiatan. Yang kedua juga Facebook. Makanya saya minta kepada ketua taklim, jika perlu ada seksi khusus tim inspeksi mendadak terhadap anggota. Coba ibu cek, kalau tak percaya, anggota yang sok sibuk gulu kiri, macam gosokan. Sesekali ibu datangi ke rumahnya, masuk ke dapurnya, betulkah piring itu sudah dicuci? Belum tentu. Betulkah rumah sudah bersih? Belum tentu. Ya sudahlah, kita kembali ke jalan yang benar. Di sekitar suami ibu ini banyak pelakor jahanam. Ingat itu. Ibu ini bukan di kampung. Kalau di kampung suami ke barat ketemu monyet,
ke timur jumpa sapi, bergeser sedikit jumpa sapi. Ini Batam ibu. Pagi suami ketemu Rina, mak janda pula itu. Sore ketemu Rani, menjelang maghrib ketemu Susi, cantik-cantik pula. Lebale bini, ya Allah, udah bau jengkol. Rumah wajar suami ibu selingkuh. Sudahlah, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Tugas istri urus rumah, urus suami, urus. Oke, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti materi ceramah saya ini akan saya berikan kepada ibu. Yang ibu yang sudah ngisi nomor WA itu nanti akan saya share satu-satu ya. Tapi nanti ketika saya share, ibu catat nama saya di HP ibu, bu ya. Nanti saya setiap hari akan share menggunakan sistem broadcast. Broadcast itu sekaligus. Tapi kalau ibu tak catat nama saya, ya tak akan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qablal maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin ala nafi syakatil maut wa najatan minan nari wal afain dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada